Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MK Pancasila. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan negara, ketentuan undang-undang negara, bentuk negara, dasar filsafat negara. Oleh karena itu, maka seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara RI yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak. Hukum dasar terdiri dari hukum dasar tertulis, undang-undang dasar. Hukum dasar tidak tertulis konvensi. Hukum dasar tertulis adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dapat pula dipandang sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya tertulis, maka perumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat HAM. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Merupakan peraturan positif paling tinggi selain menjadi alat kontrol bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Merupakan kebiasaan yang berpeluang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Diterima oleh seluruh rakyat, bersifat sebagai pelengkap sehingga kemungkinan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil sidang tahunan MPR 2002, sistematika Undang-Undang 1945 adalah pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan teralih dan 2 pasal aturan. Kedudukan Undang-Undang 1945. Berdasarkan TAP MPR nomor 3/2000, sumber tertib hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Peraturan Pemerintah, Kapres, Peraturan Daerah. Rincian ketentuan-ketentuan yang terkaitan dengan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Konsep kekuasaan. 1. Kekuasaan di tangan rakyat. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pembatasan kekuasaan. B. Konsep pengambilan keputusan. C. Konsep pengawasan. D. Konsep partisipasi. A. Konsep kekuasaan. 1. Kekuasaan di tangan rakyat.
A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, itulah dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan TSB, dapat disimpulkan bahwa dalam negara pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Negara. 2. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA. Pasal 24 Ayat 1. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD. Pasal 5 Ayat 1, Pasal 19, dan Pasal 22C. Kekuasaan pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. Pasal 20A Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen DPA dihapus. Hal ini berdasarkan kenyataan fungsi dan lembaga ini tidak. 3. Pembatasan kekuasaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban kekuasaan. 1. Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk pembentukan MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. 2. MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melainkan Presiden dan melantik Presiden dan Wapres, melakukan impeachment terhadap Presiden jikalau melanggar konstitusi. 3. Pasal 20 ayat 1 memuat DPR memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 tahun. 4. Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan B. Konsep pengambilan keputusan. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pokok pikiran 3 menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak. Pasal 7B ayat C. Konsep pengawasan dilakukan oleh seluruh warga negara. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Secara formal, ketatanegaraan pengawasan dilakukan oleh DPR. Pasal 2 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan DPR. Konsep partisipasi. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagai DSB-nya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan